teman-teman semuanya, ada hadis yang ingin saya sampaikan, beberapa hadis ini. Mudah-mudahan hadis ini bisa memberikan motivasi kepada kita dan juga kemurnian kita dalam melakukan pekerjaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 77. Qala Allah taala waf'alul khair la'allakum tuflihun, dan berbuatlah kebaikan. Ya. Nah, pekerjaan itu juga kebaikan, ya, bahkan bukan cuma sekedar kebaikan, tapi dia merupakan jihad bagi seorang suami yang keluar dari rumahnya, ya, ketika dia meninggal dunia maka pulangnya mati syahid. Waf'alul khair, berbuatlah kebaikan. Nah, kebaikan di sini, ya, kebaikan untuk apa? Untuk membantu kepentingan kaum muslimin, ya. Nah, kalau seandainya kita bekerja dengan motivasi, ya, saya ingin memenuhi kepentingan kaum muslimin, nggak ada emas, ya, kita siapin emas, ya kan? Nggak ada, ya, sabun, kita buat sabun. Ya, ada orang yang perlu kurma, kita siapin kurma. Itu waf'alul khair, dan ini merupakan, ya, satu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pengen suplemen, kita siapin suplemen, ya. Di sini banyak, ya, pengusaha suplemen. Maka ini juga merupakan waf'alul khair. Nah, yuk sama-sama kita lihat hadisnya, ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Karena itu jangan menganiaya dan menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Ya, ini penting sekali teman-teman semuanya. Ya, jadi kita, apa sih motivasi kita kerja? Apa sih motivasi kita bekerja gitu ya? Kalau bekerjanya hanya buat cari duit, hanya buat cari, ya, nafkah, ya, sayang, ya, jangan cuma sekedar mencari nafkah. Kalau cari nafkah mah semua nafkah kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita harus mengejarnya dengan berlelah-lelah, sebagaimana cicak, ya. Cicak ini Masya Allah, ya, jadi contoh yang bagus sekali, ya. Ya, ini yang saya sampaikan dalam materi berjudul Cicak dan Jerapah, ya. Cicak ini luar biasa. Mungkin kalau kita jadi cicak protes sama Allah, ya Allah, nggak adil banget, ya. Saya ini nggak bisa terbang, nggak punya sayap. Kenapa kok takdir makanan saya yang punya sayap? Ya, nyamuk, lalat, ya kan, kupu-kupu. Saya tuh kadang-kadang perhatiin tuh cicak, ya. Cicak tuh saya perhatiin. Ini cicak nih luar biasa, ya. Sabar banget dia. Terus pelan-pelan, diam-diam merayap, gitu kan. Datang seekor nyamuk, hap, ya. Nggak semudah lagunya, ya. Hap, lalu ditangkap, enggak. Hap. Tuh nyamuk lari lagi, gitu ya. Terus kemudian dideketin lagi, hap, lari lagi, hap, lari lagi, Masya Allah, ya. Tapi dia terus berusaha, ya. Nah, di sini, ya, kita bekerja, berusaha, mencari nafkah, ya. Tapi kemudian kita insya Allah juga bukan cuma sekedar itu, tapi keberadaan kita dalam proses mencari nafkah itu adalah untuk memperhatikan kepentingan kaum muslimin. Apa nih kaum muslimin, kurangnya di mana nih? Mereka nggak punya apa nih, gitu ya? Oh, tanah-tanah kaum muslimin sekarang ini, ya, kok dijualin murah-murah kepada asing misalnya, gitu ya. Sekarang ini, ya Allah, kayaknya kok tanah-tanah kita udah mulai berkurang. Bismillah, ya, kita bikin desa wisata magnet rezeki. Itu niatnya untuk apa? Niatnya untuk menjaga alam dan juga memenuhi kepentingan kaum muslimin, ya. Nah, jadi siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, Allah akan memperhatikan kepentingannya. Kemudian berikutnya, barang siapa melapangkan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitannya di hari kiamat. Ya Rabbi, Masya Allah. Jadi kalau kita kerja nih, kita kerjanya apa nih? Teman-teman kerjanya apa? Boleh nggak ditulis di komen? Teman-teman kerjanya apa? Ya, dokter itu kan menghilangkan kesulitan dari seorang muslim. Masya Allah, ya. Itu Allah akan melapangkan, ya Allah, nih orang, ya. Maka langsung tuh bahwa saya pekerjaannya adalah melepaskan kesulitan seorang muslim dengan pekerjaan saya, ya. Coba teman-teman, ya, ditulis di sini, ya. Kalau dokter begitu, insinyur, ya, kemudian juga tukang servis. Tukang servis itu Masya Allah, ya, menyelesaikan kesulitan seorang muslim. Penjahit, pedagang, jual suplemen, guru, ya Allah, bagus banget. Guru PAUD, itu kan guru PAUD itu, ya, orang tuanya pusing tuh, ya. Orang tuanya itu, ya, pusing banget tuh mikirin anaknya, gitu ya. Tapi dengan guru PAUD, gitu kan, anaknya jadi bagus. Untuk melepaskan kesulitan dari seorang muslim. Ya, guru begitu semua, guru, aduh Masya Allah, guru mah tuh keren banget dah. Jual suplemen, ada orang yang gak sehat, dia, ya Allah, dengan suplemen yang aku jual ini, ya Allah, aku ingin membebaskan kesulitan seorang muslim dengan produk saya. Keren banget. Pedagang begitu juga, penjahit, ya Allah, penjahit, bayangin, ya, kalau seandainya saya suruh ngejahit, ini saya sendiri nih, ya, Masya Allah, kalau seandainya saya suruh ngejahit gitu, ya, nggak sanggup saya, ya. Tadi pas banget saya barusan ke penjahit, saya beli celana tadi. Sama istri beli celana 2, ya Allah, panjangnya lebih panjang gitu, ya. Kalau seandainya saya pakai itu kan bisa keserimpet.
Masya Allah, cari penjahit untuk motong. Luar biasa, penjahit melepaskan kesulitan saya ya. Bisnis online ya, bisnis online tuh ya, memudahkan orang lagi perlu produk gitu ya, desain dan percetakan. Oh ini apa lagi ya, sekarang kita lagi ya struggling nih untuk produk emas kita ya, MR Gold, pesanannya ngebludak ya, tapi waduh itu harus dilaminating ya. Wah, Masya Allah, ini teman-teman percetakan bantu ya. Ibu rumah tangga dan jualan online, apalagi ini double tuh ya, udahlah melepaskan kesulitan suami ya, juga melepaskan kesulitan orang lain. Luar biasa ya. PNS, Masya Allah, nih PNS yang jujur di sorga ya. Nah jadi teman-teman semuanya, subhanallah senang ya saya. Aduh, ada toko sembako, kerja pergudangan ya, Allah senang banget ya ngebaca ini nih ya. Kami ingin ya Allah melepaskan kesulitan ya, tolong ya Allah ya, mudahkan internet ini ya Allah. SBMR ya, nah sahabat bisnis magnet rezeki ya. Nah maka jiwai ini hadis ya, jiwai ini hadis. Apa hadisnya ya? Di sini nih, wa man farrajan anil muslim karbatan farrajallahu anhu biha kurbatan tuh ya. Barang siapa nih ya memperhatikan kepentingan, man karaba yaumil qiyamah tuh, wa man kana fi hajatin akhihi ya, man kana fi hajati akhihi kana lahu fi hajati. Barang siapa yang memikirkan hajat kepentingannya orang lain, Allah akan bantu. Jadi Masya Allah ya, kita rapihkan niat kita dalam berusaha, bekerja ya, berbisnis dengan dalil ini. Siap semua ya? Masya Allah, ini dalilnya nih. Kemudian di sini nih, waman satara, barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat tuh ya. Yuk kita tutupin kejelekan orang ya. Apapun mau bagaimanapun jeleknya orang tuh ya, nggak ada, pokoknya kita tutup mata, tutup telinga, tutup mulut, tutup hati untuk kejelekan orang lain. Maka Allah akan menutupi aib kita di hari kiamat. Satu lagi hadis ya, sebelum kita masuk ke Dr. Krisanti. Siapa saja yang menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan yang dialami orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitannya pada hari kiamat. Siapa saja yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Jadi orang yang mudah gitu, bantu urusan orang lain ya. Jangan ya seperti yang sekarang, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Aduh jangan ya, kita kebalik. Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit ya. Siapa saja yang menutupi kejelekan seorang muslim, maka Allah akan menutupi kejelekannya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa memberi pertolongan kepada hambanya selama ia menolong saudaranya. Nah lihat nih, ini ya akad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang pengen dimudahkan urusannya, pakai dalil ini. Oke? Siapa yang mau dimudahkan urusannya, senantiasa memberi pertolongan kepada hambanya selama ia menolong saudaranya. Jadi niat kita bekerja itu bukan untuk semata-mata perut kita doang. Ya, makanya kenapa ilmu terumbu karang itu memuliakan dan membahagiakan orang lain. Fokus kita adalah bagaimana bisa membahagiakan orang lain. Karena ini salah satu dalilnya ya. Salah satu dalil dari ini ya. Siapa saja yang menempuh jalan guna menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Siapa saja yang berkumpul di salah satu rumah Allah dengan membaca kitabnya dan memperdalam kandungannya, maka akan turunlah kepada mereka suatu ketenangan dan mereka selalu diliputi rahmat dan para malaikat selalu memohonkan ampun buat mereka. Kemudian Allah menyebut-nyebut siapa saja yang berada di sisinya. Siapa saja yang lambat beramal, maka ia tidak akan cepat meraih derajat. Ini artinya kurang tepat ya. Siapa saja yang lambat beramal nih ya, tidak akan dibantu dengan nasabnya maksudnya ini. Ya. Waman batta'a ya bihi amaluhu, kalau amalnya nggak cepet, lam yusra, tidak akan pernah dibantu dipercepat bihi nasabuhu, ya nggak akan pernah dipercepat dengan nasabnya dia. Jadi mau dia anak kiai, anak presiden, anaknya profesor, anaknya siapapun ya, ada kekuatan amalnya dia sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim, artinya sangat sahih banget ya. Allah Karim ya. Jadi teman-teman semuanya ya, ini adalah hadis yang kita pegang ya. Selain tadi hadis yang dikemukakan oleh Ustadz Ardi Gunawan, kita pegang ini hadis juga ya. Barang siapa yang membantu orang lain, maka Allah akan membantunya ya. 7 keuntungan memiliki kafling desa wisata Magnet Rezeki. 1. 3. Menyelamatkan alam dengan perencanaan ala desa, bukan urban konsep. 4. Mendukung dakwah alam magnet rezeki yang terbukti meningkatkan kualitas hidup manusia. 5. Bertetangga dan berjamaah dengan para pengamal ilmu magnet rezeki. 6. Keamanan legalitas dengan surat berstatus SHM. 7.
bebas riba dengan menggunakan akad-akad syariah. Desa Wisata Magnet Rezeki mengolah anugerah menjadi berkah. Masya Allah.